warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IKA Semantika TV. Kita kembali hadir di sesi pendidikan, khususnya tentang berbagi informasi, trik dan strategi untuk masuk perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Kali ini kita coba membahas sebuah tema yang menjadi sebuah hal yang mengganjal ya, atau hal yang cukup populer ditanyakan oleh para siswa SMA, yaitu bagaimana trik dan strategi memilih jurusan atau program studi, baik itu untuk jalur ujian tulis ya, ujian SBMPTN, maupun untuk jalur mandiri serta jalur undangan atau yang disebut dengan SNMPTN. Nah, banyak hal memang yang menjadi sebuah strategi. Memang ada strategi-strategi karena kita tahu untuk masuk perguruan tinggi ini kan daya tampungnya sangat terbatas. Karena jumlah kursi di perguruan tinggi negeri ini juga terbatas, berbeda dengan peminat ya di Indonesia, baik itu yang masih aktif di kelas 12, begitu juga para alumni, jangan salah, yang akan masuk mengikuti ujian ini juga para alumni yang hari ini yang tamat tahun lalu dan 2 tahun sebelumnya, mereka juga akan ikut lagi itu musuh tanda kutip ya bagi adik-adik yang kelas 12 hari ini, termasuk juga kawan-kawan yang berada di luar negeri misalkan ya, dia juga cukup juga ikut juga ya gitu ya untuk mengikuti tes ini. Nah, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagaimana memiliki trik dan strategi untuk memilih jurusan ya, supaya kita tepat untuk masuk kepada jurusan yang kita idam-idamkan dan sesuai dengan universitas atau perguruan tinggi yang kita inginkan tadi. Nah, kembali kepada topik tadi, nomor satu strateginya adalah kita coba membuka mindset ya, membuka pola pikir bahwa yang namanya universitas itu bukanlah sebuah institusi yang tanpa dikontrol ya, tanpa dipantau dan tanpa ada pihak-pihak yang independen, baik itu pihak otoritas ya, dalam ini pemerintah, yang memonitoring perkembangannya termasuk terhadap program studi atau jurusan yang ada di kampus. Jadi teman-teman mesti memahami itu ya. Setiap secara berkala ya, setiap 6 bulan, semester atau 1 tahun itu setiap program studi itu diaudit, yang kita kenal dengan di upgrade atau diupdate tentang akreditasinya. Nah, ini jadi penting. Artinya apa? Bahasa lainnya adalah ketika ada sebuah program studi di universitas atau di sebuah perguruan tinggi, itu tentu telah mengalami sebuah proses evaluasi yang berkala itu. Singkat ceritanya gini, tidak mungkin sebuah jurusan atau program studi yang tidak layak atau tidak baik itu ya, atau mungkin bisa dibilang ini nggak bagus, bahasa sederhana di lapangan ya, oh ini jurusan atau program studi nggak bagus, itu tidak mungkin gitu. Kenapa? Kalau itu tidak bagus atau tidak baik, tentu sudah dihapuskan itu ya oleh pemerintah, tentunya oleh kementerian, dan juga dalam hal akreditasi tadi udah kedetek gitu. Karena jelas ya, dalam hal sebuah perguruan tinggi itu kita mengenal ada akreditasi A yang disebut udah perfect lah, sempurna ya. Ada juga yang B dan C, dan level-levelnya berbeda-beda. Nah, itu sudut pandangnya itu baik internal dan eksternal. Internal kita bicara masalah kurikulum tentunya, bicara masalah SDM tenaga pengajar ya, bicara masalah fasilitasnya, ada lab, ada juga sarana prasarana, dan tentunya juga dari si eksternal. Eksternal ini yang tidak kalah penting adalah keberadaan alumni. Bagaimana alumninya? Apakah alumninya ini adalah juga orang yang memberikan sebuah sumbangsih yang luar biasa terhadap industrinya, terhadap sektornya, bahkan terhadap negara dan dunia tentunya, itu juga sebuah penilaian ya. Jadi tidak salah ketika ada proses akreditasi, baik itu secara regional, secara nasional, bahkan secara ASEAN misalkan, dan dunia itu ada, itu dilaksanakan gitu ya, maka peran alumni tadi itu menjadi sebuah kunci gitu. Nah, jadi kembali mindset harus dirubah. Jadi jangan lagi terungkap di pikiran kita bahwa ada jurusan yang tidak bagus gitu ya. Yang perlu diluruskan adalah semua jurusan yang ada atau semua program studi yang ada di perguruan tinggi negeri itu semuanya bagus.
ya. Semuanya itu telah melewati sebuah proses. Kalau dia tidak bagus, pasti itu dihapuskan itu, ya. Itu menjadi sebuah mindset kita yang harus kita luruskan. Nah, kemudian itu nomor satu. Jadi apapun perguruan tinggi negeri, terutama yang kita bahas hari ini, apapun jurusan dan studinya itu adalah yang terbaik tentunya, ya. Itu nomor satu. Kemudian dari yang terbaik tadi, ya, dari sebuah universitas, kita coba melihat diri kita. Diri kita dari siswa kelas 12 tentunya, ya, itu hati minat itu kemana gitu, ya. Kita sama-sama mengetahui dari sekian ratusan universitas atau perguruan tinggi itu ada yang disebut dengan perguruan tinggi yang memang nilai atau rankingnya itu ranking secara nasional, secara dunia itu ada peringkatnya ada. Tentu yang peringkat yang tinggi tentu itu sebagai universitas yang diidam-idamkan, ya. Seperti hari ini kita coba mengambil sesi hari ini di Universitas Indonesia, UI, termasuk juga ITB, UGM, dan Universitas IPB misalkan, itu bisa disebut rating 1 lah, termasuk ITS lah, ya. Kemudian nyaris di situ adalah sangat dempet juga adalah kayak Undip, Brawijaya gitu. Tapi umumnya memang universitas-universitas di Pulau Jawa itu memang pada level-level yang favorit dan memang pada ranking yang terbaik seperti itu. Baru menyusul berikutnya adalah universitas-universitas lain yang ada di Pulau Sumatera, di Bali, dan juga di Kalimantan. Nah, itu tidak bisa dipungkiri. Jadi ketika nomor satu mindset udah diluruskan, kemudian kita coba selera ditanya. Tentu seleranya adalah kepada universitas-universitas yang memang pada ranking yang terbaik, baik itu di nasional maupun secara regional di ASEAN dan termasuk juga Asia dan dunia, ya. Nah, ketika udah terjawab sebuah selera kita di sana, baru kalau bahasa orang bijak itu bilang sesuaikan badan dengan bayang-bayang. Artinya kita ngukur diri. Nah, ngukur diri ini juga jangan fiktif, jangan hanya istilahnya begitu sederhana mengukurnya. Caranya adalah hari ini zaman sudah begitu open, ya, teman-teman sudah bisa mengenal lebih jauh. Jadi jangan hanya konvensional tahunya adalah jurusan itu, kalau saintek atau IPA itu tahunya teknik, MIPA gitu, ya, farmasi, matematika. Jangan hanya itu. Hari ini begitu banyak karena memang kebutuhan industri dan bisnis di luar sana atau pihak perkembangan kondisi, ya, itu bisa dan sangat memungkinkan tumbuh dan lahirnya jurusan-jurusan yang disesuaikan dengan kebutuhan terkini. Jadi sangat banyak jurusan-jurusan atau program studi yang dari tahun ke tahun itu tumbuh. Jadi sarannya adalah ayo dibuka. Hari ini dengan tadi zaman hari coba dibuka web, ya, di web resmi dari universitas atau perguruan tinggi dibuka, dikenalin. Dari mungkin di UI ada 1000-an program studi, dibuka satu-satu. Kita di saintek, di IPA silakan dibuka apa saja. Nah, dikenalin, tidak hanya dibuka, dikenalin profilnya. Apa saja yang dibahas di sana misalkan. Kemudian profil tenaga gurunya bagaimana, dosennya bagaimana. Termasuk juga yang tidak kalah penting adalah setelah kuliah ini mau kemana gitu, ya. Mindset juga ini salah satu harus ditanda kutip dicuci otak juga, bahwa kuliah itu bukan ujung segalanya gitu, ya. Ada sebuah tahapan-tahapan berikutnya, ibarat ini sebuah tangga, ya. Strata 1 ada S2, ada doktoral nanti, dan itu juga bagian step-step yang juga akan berujung apakah nanti pengabdiannya kemana. Pengabdiannya apakah itu ke kampus, ya, ke kampus, apa itu nanti ke dunia kerja atau ke industri. Itu jadi sebuah proses yang harus kita clearkan di depan. Jadi kembali ke teman-teman semuanya terkait dengan universitas ini, terkait dengan level-level yang ada di perguruan tinggi, kita harus kenal jauh sampai ke sana itu. Dan itu sudah diurai, telah dijelaskan secara clear, ya, di portal atau web dari masing-masing universitas. Jadi teman-teman khususnya yang kelas 12 hari ini lupakan main game, ya. Ini hari udah tempur, hari ini adik-adik kelas 12, ya, termasuk juga kelas 11 dan kelas 10. Terutama yang SMA itu disiapkan bukan untuk siap kerja, tapi memang levelnya harus naik grade-nya ke perguruan tinggi untuk kuliah, ya. Kalau sudah kuliah tadi sudah kita sebut ada anak tangga untuk mengantarkan adik-adik untuk masa depan yang semakin cerah lagi. Itu
Walaupun tadi ya filosofinya bukan berarti yang tamat SMA nggak bisa sukses gitu ya. Tapi peluang dan opportunity adik-adik ketika bisa S1, S2, dan S3, apalagi universitas terbaik, apalagi bisa ke luar negeri dan sebagainya yang levelnya sudah diakui dunia, itu peluang kerjanya tentu akan semakin piramidnya makin terseleksi, dan itu biasanya levelnya sama dengan setara dengan benefit atau kesejahteraan yang kita dapat gitu ya, seperti itu. Jadi kembali dari sekian universitas tadi, kenalin, buka, diorek-orek lagi, buka web resminya, kenalin itu program studinya itu semuanya ya. Jadi kalau ditanya sekarang ketika udah buka web, nanti nggak hanya mindsetnya jangan hanya sederhana tadi, mungkin sudah bicara jurusan-jurusan yang kekinian itu banyak sekali ya. Jurusan-jurusan yang memang terbuka tadi kami sebut tadi ya, ada jurusan-jurusan yang memang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi. Nah, setelah kita tahu itu, kemudian baru tanya diri. Jadi lebih valid adik-adik gitu loh ya. Jadi ketika ditanya, mungkin dari sekian contoh ada 1000 atau ratusan program studi yang ada di sebuah universitas, kita akan pada posisi oke, pilihan saya anak saintek misalkan gitu ya, atau anak IPA, kita akan melihat mungkin di universitas ranking tadi kita akan melihat saya sudah ada opsi mungkin bisa lebih dari 5 atau 10 program studi gitu ya. Kalau dulu zaman 2000-an itu kita tahu teknik atau tahunya MIPA gitu, ada orang tuh terkunci mindsetnya. Kalau hari enggak, itu akan jauh banyak opsinya tadi. Begitu juga dengan soshum atau IPS. Adik-adik ketika sudah mengurai itu, buka web, dikenalin prospek kerjanya, profil alumninya, kemudian riset dosennya gitu, fasilitasnya apa saja, itu semua jendelanya terbuka, welcome secara virtual. Adik-adik tahu betul. Kalau dulu kita nggak tahu, kalau nggak datang ke kampus UI Depok, kita nggak tahu apa aja jurusan, keberadaan fasilitas macam-macamnya. Tapi hari ini adik-adik bisa datang secara online ya. Memang zamannya sudah begitu, dan informasi sudah terbuka sangat luas sekali dari universitas atau perguruan tinggi. Nah, tadi ketika telah ada kenal lebih dekat gitu ya, dengan universitas, maka ada mungkin 10 atau 20 bahkan ya yang mulai nih tertarik hati. Nah, ini kembali nih. Ketika itu udah ada 10 sampai 20 program studi, baru itu disebut dengan sudah mengenal. Jadi ibarat anak muda ya, ada sebuah impian, ini kayaknya ini oke nih orang gitu ya. Nah, cuman ketika mulai ada rasa terhadap 10 atau 20 program studi tadi, baru disesuaikan kemampuan diri kita. Nah, ini yang disebut dengan strategi lebih dalam lagi ya, menyesuaikan diri kita. Jadi kita juga nggak boleh asalan ya. Nggak boleh asalan ini, yang penting di sini adalah bagaimana kita mengetahui profil dari masing-masing program studi yang 10 tadi itu ya, yang udah seret tadi itu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Setiap tahun itu udah dipublish ya. Contoh hari ini tahun 2021, artinya seleksi bersama di bulan Maret April yang lalu itu, SBMPTN itu telah keluar data tentang daya tampung dan serta juga yang disebut dengan daya saing masing-masing program studi. Nah, ini jadi penting ya. Jadi kita punya data nanti. Jadi semua nggak boleh lagi katanya. Ini era keterbukaan ya. Jadi adik-adik harus bisa punya data sendiri berdasarkan ngolah-ngolah data tadi, informasi yang diambil dari website universitas yang resmi gitu ya. Itu ya, apa yang akan dilakukan adalah dari setiap jurusan tadi, di saintek atau soshum tadi itu coba dibuat peringkatnya, dibuat daya saing, ketatnya daya saing itu seperti apa. Contoh misalkan di saintek atau IPA, contoh UI itu sekian banyak, mungkin bisa ratusan program studi ya. Itu nanti dibuat, coba diketatkan, dicari ketat daya saingnya bagaimana. Misalkan daya tampung kedokteran UI misalkan hanya 50 bangku ya, kursi setiap tahun. Tapi ternyata peminatnya itu bisa 1000-an ya. Kalau dikecilkan bisa jadi satu itu presentasinya 1:20 loh, 1:30 bahkan gitu ya. Itu makin besar itu berarti ketatnya sangat ketat sekali gitu ya. Nah, ini strategi ini. Bandingkan dengan jurusan yang lain, misalkan ada program studi yang lain
berdasarkan data yang dipublish tadi, coba dilihat daya tampung kursinya ada berapa, dan kemudian peminatnya ada berapa. Ini jangan-jangan ada juga yang 1:10 misalkan. Artinya ada 10 orang berarti kita masuk di sana. Jadi peluang kita makin besar ya dibanding 1:50 tadi ya. 1:50, 1:20, 1:30 itu tentu seleksinya sangat ketat sekali. Nah, ini jadi strategi. Nah, oleh karenanya sarannya adalah pilihlah yang daya saingnya, peluangnya besar Anda untuk masuk itu. Baik itu ini berlaku untuk ujian tulis SBM, ujian mandiri maupun juga PMDK. Itu jadi penting. Jadi kembali adik-adik, kita bermain dengan data. Kalau bisa nanti datanya diambil 2 tahun atau 3 tahun terakhir, karena mudah-mudahan ini mungkin nggak akan jauh berbeda lah ya. Tahun 2022 ini akan mirip dengan UTBK atau SBM di 2021 atau 2020 ya. Nanti sama-sama kita lihat, dan nanti secara resmi regulasinya akan dipublish oleh lembaga masuk perguruan tinggi tadi ya, selaku lembaga yang memang otoritas di sana. Tapi rasanya tidak akan jauh berbeda. Oleh karena itu pegang data tadi. Daya saing, ketatnya daya saing itu jadi penting. Nah, ketika adik-adik udah pegang data, baru dipilih tuh. Tadi kan udah di pertama dibilang tidak kita udah meluruskan mindset ya. Ini udah doktrin nih ya, doktrin yang harus kita sampaikan kepada adik-adik bahwa tidak ada jurusan yang tidak baik, itu semuanya baik, tergantung kita nanti. Kemudian dikenal lebih jauh program studi apa aja di universitas itu. Jangan pakai kacamata kuda. Kita saintek taunya teknik kedokteran, itu doang taunya tuh. Sekarang banyak sekali jurusan, bahkan di UI itu banyak setiap tahun, atau di universitas yang lain juga sama ya. Nah, kemudian itu 2. Nomor 3 adalah cari, karena pegang data untuk daya saingnya. Sehingga strateginya pilihlah daya saing yang memang adik itu peluangnya lebih besar, 1:5 misalkan. Jangan-jangan daya tampungnya 20, tapi orang nggak familiar dengan itu, sehingga 3 tahun atau 2 tahun terakhir itu orang daya tampung dan peminatnya itu sangat kecil ya. Maksudnya adalah 1:5, ada 5 orang, 1 Anda diterima. Jadi kan tentu lebih besar peluang untuk kita diterima di universitas tersebut ya. Nah, kemudian setelah itu masuk, akhirnya dari 20 tadi ya, dari ratusan tadi, kemudian senang seretnya, rasa itu muncul, kemudian dilakukan daya saing, ketatnya daya saing, kemudian baru tanya kita ya, ukur diri kita. Cara ukurnya apa? Nah, ini nggak boleh main-main ya. Untuk masuk perguruan tinggi, terutama adalah perguruan tinggi yang ranking ya di Asia, di nasional, terutama juga di internasional ya, dunia, itu memang universitas juga nggak main-main merekrut atau menerima calon mahasiswanya. Oleh karena itu persiapan jadi sangat penting. Persiapan sebagaimana di video kita sebelumnya kita telah mengurai tentang 6 bulan, 7 bulan menyiapkan inti materi seleksi bersama, itu yang untuk ujian tulis. Bahkan di video kita juga ada strategi untuk menyiapkan diri untuk ujian untuk seleksi undangan, itu juga jadi penting. Jadi bekali diri kita. Jadi ketika kita telah telah terukur, tidak tahu daya saing, ketatnya daya saing, sehingga kita ada 3 atau 5 pilihan, makin mengerucut tentunya ya. Kemudian yang tidak kalah penting, siapkan diri kita. Jangan hanya senang-senang kemudian persiapan tidak ada. Itu sama juga sia-sia tentunya. Jadi imbangin strategi tadi dengan teknis pembekalan diri, terutama dalam hal menyiapkan ujian ya, untuk ujian tulis ya. Ujian tulis tadi kuasain sudah, kenalin sudah ujian-ujian atau tes soal-soal yang ada 3 tahun atau 5 tahun terakhir yang ada di bank soal ya, itu harus dikuasain. Kemudian Anda lakukan ujian mandiri. Ujian mandiri dalam arti kata adalah lakukan tryout atau simulasinya, sehingga dalam tempo 7 bulan ke depan ini Anda sudah mulai memegang data lagi tuh. Tadi kita udah punya 5 pilihan, itu yang mana nih yang makin mendekati, artinya nilai Anda stabil di sana ya. Kita tahu penilaian plus yang untuk benar dan negatif itu akan rasanya tidak akan berubah, artinya akan tetap berlaku di tahun 2022. Anda bisa menilai sendiri ya, berapa jumlah soal Anda, 4 kali yang benar dikurang dengan jumlah soal yang salah dibagi 4 kali jumlah soal, Anda persenkan di sana. Terus Anda bandingkan dengan informasi-informasi yang ada di
web atau portal resminya, sehingga posisi Anda itu akan meyakinkan lagi Anda akan masuk di 5 perguruan tinggi yang ketat daya saingnya tadi, itu cukup besar peluang Anda untuk diterima tadi. Nah, itu menjadi sebuah strategi bagi adik-adik semua ya. Dan yang lebih penting lagi adalah jauh-jauh hari disiapkan diri, jauh-jauh hari disiapkan materinya, disiapkan juga mentalnya ya. Karena tadi jangan salah bahwa kompetitor adik-adik kelas 12 ini tidak hanya kelas 12 dari SMA Sederajat se Indonesia, tapi juga para alumni tahun 2021 yang kemarin belum puas, dia udah bahkan mereka sudah lulus tuh, udah jadi mahasiswa, tapi dia nggak puas atau ada yang iseng. Nah ini juga tuh ya, ada yang iseng, dia ingin coba lagi, ya itu juga lawan Anda gitu. Jadi memang kompetisinya sangat ketat, tapi jangan khawatir ya, kita sebagai orang yang beragama tentunya yakini bahwa lakukan sebuah ikhtiar, sebuah proses secara benar, bekali diri dengan strategi tadi, strategi memilih tadi terukur jadinya, termasuk juga menyiapkan materi untuk ujian tulis ya, yang SBM, termasuk juga nanti seleksi untuk ujian mandiri, misalkan SIMA UI misalkan gitu ya, dan juga siapkan mental dan jangan lupa juga doa menjadi sebuah kunci serta restu dari orang tua. Itu saja sesi hari ini, kita berbagi kepada adik-adik bagaimana memilih program studi. Jadi kita lebih terarah lagi, bukan pakai feeling ya, oh saya sukanya biologi, saya sukanya teknik sipil, saya sukanya kedokteran, nggak begitu. Tapi diimbangin rasa tadi itu dengan sebuah data, sebuah informasi yang lebih terukur ya, dan itu bisa kita lakukan untuk membuat validasi dari sebuah pilihan, baik itu di undangan, baik itu ditulis mandiri dan SBMPTN, itu supaya semakin valid lagi. Itu saja yang kita bisa bagi kepada adik-adik khususnya kelas 12. Sukses untuk adik-adik semuanya, termasuk juga alumni ya, anak-anak bangsa, penerus Indonesia tentunya. Mudah-mudahan keberkahan selalu diberikan Allah yang Maha Kuasa kepada kita bersama. Terima kasih, salam sehat dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.